Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Dirga NIM 319, Nabila NIM 323, Dafa NIM 344, Hanisa NIM 321, dan Feby NIM 329 akan mempresentasikan tentang surat berharga. Investasi sementara dalam surat berharga. Pemilikan surat-surat berharga atau saham dan obligasi untuk tujuan dijual kembali apabila perusahaan memerlukan uang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau tidak lebih dari 1 tahun. Kriteria yang harus dipenuhi: 1. Adanya uang kas yang menganggur atau idle cash. 2. Adanya kesediaan pasar untuk menukarkan surat berharga tersebut menjadi kas. 3. Adanya perhatian manajemen untuk menjual kembali apabila kebutuhan kas diperlukan. 4. Harga surat berharga relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan penurunan harga sehingga menimbulkan kerugian pada saat dijual. 5. Volume perdagangan surat berharga mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa peristiwa yang akan kita lalui apabila perusahaan ingin membeli saham. Di sini yang pertama kita lihat ada peristiwa pembelian saham. Bagaimana perlakuan akuntansinya, menilainya seperti apa. Itu ada contoh di sini, yaitu PT Dirga tanggal 1 September 2019 membeli 10 lembar saham PT Dava nominalnya sebesar 100.000 dengan nilai kursnya 105 dan biaya administrasi yang dikeluarkan PT Dirga sebesar 45.000. Gimana sih menghitung harga perolehan sahamnya? Di sini sudah diketahui jurnalnya. Jurnalnya di sini surat berharga saham pada kas. Nah, PT Dimas memperoleh saham sebesar 1.095.000 dengan mengeluarkan kas juga sama 1.095.000 juga. Nah, dari mana sih harga perolehan ini? Dilihat di sini dari analisisnya bahwa yang pertama kita menghitung harga kurs belinya. Gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu jumlah lembar saham dikali nilai nominal dikali kurs dalam bentuk persen. Nah, di sini udah diketahui jumlah lembar sahamnya 10 lembar, terus nilai nominalnya 100.000 dan kursnya 105%. Jadi ketemu 1.050.000. Terus kemudian ada biaya admin. Gimana sih perlakuan biaya admin ketika membeli saham? Pahami dulu konsep harga perolehannya. Harga perolehan itu adalah harga barangnya sendiri. Apabila ada biaya-biaya admin atau biaya-biaya yang melekat sampai barang itu kita terima, maka biaya-biaya tersebut akan menjadi bagian dari harga perolehan. Sehingga apabila ada biaya admin, maka akan menambah nilai perolehan sahamnya. Maka ketemu uang yang dibayar PT Dirga itu sebesar 1.095.000. Jadi, cara mengerjakannya itu harus analisis dulu, kemudian baru jurnalnya. Lalu yang kedua, peristiwa yang kedua yaitu penerimaan dividen. Dividen itu dibayarkan atau didapatkan biayanya di akhir tahun ketika tutup buku. Disitulah diketahui labanya berapa, kemudian laba yang dibagikannya berapa. Laba yang dibagikan itulah yang dibagi dalam bentuk dividen. Di sini contohnya, PT Dirga menerima dividen sehubungan dengan saham yang dibeli dari PT Dava sebesar 250.000. Nah, maka jurnalnya kas pada pendapatan dividen. Kasnya sebesar 250.000 di debit pada akun neraca dan pendapatan dividen sebesar 250.000 kredit pada akun laba rugi. Selanjutnya adalah penjualan saham. PT Dirga menjual seluruh sahamnya yang dibeli dari PT Dava dengan nilai kurs 120 dan biaya penjualan Rp50.000. Maka ditulis di jurnal, kas
Kas masuk debit Rp1.150.000. Surat berharga saham masuk kredit Rp1.095.000. Rp1.095.000 itu perolehan dari harga perolehan dikurangi harga jual. Lalu laba penjualan saham adalah Rp55.000. Analisisnya, harga kurs jual 10 lembar kali 100.000 kali 120%, maka ditemukan 1.200.000. Biaya penjualannya, maka karena biaya jadi dikurangi 1.200.000 dikurangi 50.000, maka ditemukan uang yang diterima PT Dirga adalah 1.150.000. Maka itu tadi masuk dalam jurnal, masuk ke kas. Lalu harga perolehan adalah 1.095.000. Maka uang yang diterima dari PT Dirga dikurangi harga perolehan dan ketemu laba penjualan sahamnya adalah 55.000. Pembelian obligasi. Tanggal 1 September 2019, PT Dirga membeli 10 lembar obligasi PT Dava. Nominalnya 100.000, bunga 6% per tahun. Dibayar 2 kali setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nilai kurs 105, biaya admin 25.000. Maka kita analisis dulu harga kurs itu. Harga kurs beli 10 lembar obligasi kali 100 kali 105%. Maka ditemukan 1.050.000. Lalu biaya admin adalah 25.000. Maka perolehan kos adalah 1.075.000. Maka ketika dimasukkan ke jurnal, surat berharga obligasi PT Dava itu 1.075.000, pendapatan bunga 25.000, dan kas 1.100.000 rupiah. Untuk analisis dari kas akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis bunga yang harus ditanggung PT Dirga. Jadi 5/12 itu didapatkan dari jadi kan diketahui 1 September PT Dirga membeli 10 lembar obligasi dan dibayar 2 kali tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Maka jika ditarik ke belakang, yang terdekat adalah 1 April. Lalu jarak April ke September adalah 5, maka ditulis 5/12 adalah jumlah bulan dalam setahun. Maka 5/12 kali 6%, yaitu bunga per tahun 6% itu 10 lembar kali 100.000. Maka ditemukan hasilnya 25.000. Lalu harga perolehan yang 1.075.000 ditambah dengan bunga 25.000, maka ditemukan hasilnya 1.100.000. Lalu ditulis di dalam kas 1.100.000. Tanggal 1 Oktober 2019, PT Dirga menerima bunga setengah tahun dari obligasi PT Dava, jurnal kas sebesar 30.000, pendapatan bunga sebesar 30.000. Analisis 6/12 dikali 6/100, 10 lembar kali 100.000 sama dengan 30.000. Penyesuaian akhir tahun. Apabila obligasi PT Dava tersebut sampai akhir tahun belum dijual oleh PT Dirga, maka perlu jurnal penyesuaian terhadap bunga obligasi. Jurnal penyesuaian 31 bulan Desember tahun 2019. Bunga yang masih akan diterima sebesar 15.000. Pendapatan bunga sebesar 15.000.
Analisis 3 × 12 dikali 6 × 100 atau 10 lembar obligasi dikali 100.000 sama dengan 15.000. Jurnal penyesuaian 1 tanggal 1 bulan Januari tahun 2020. Pendapatan bunga sebesar 15.000 dan bunga yang masih akan diterima sebesar 15.000. Saya Feby Dwi Pratiwi dengan NIM 329 akan melanjutkan menjelaskan penjualan obligasi. Penjualan obligasi sama dengan penjualan saham. Di sini apabila PT Dirga menjual semua obligasi PT Dava pada tanggal 1 Februari 2019 dengan nilai kurs 120 dan biaya penjualannya sebesar 50.000, maka di jurnal dituliskan kas di sebelah kiri sebesar 1.150.000 dan surat berharga obligasi PT Dava di sebelah kanan sebesar 1.075.000 dan laba penjualan obligasinya sebesar 75.000 di sebelah kanan. Untuk analisisnya yaitu harga kurs jual sama dengan 10 lembar obligasi dikalikan 100.000 dikalikan 120%. 10 lembar obligasi dikalikan 100.000 dari pembelian obligasi PT Dava sebelumnya dikalikan 120 dari nilai kurs sama dengan 1.200.000. Kemudian dikurangi dengan biaya penjualannya sebesar 50.000. Jadi jumlah uang yang diterima PT Dirga sebesar 1.150.000. Kemudian dikurangi dengan harga perolehan sebesar 1.075.000 didapat dari pembelian obligasi PT Dava sebelumnya. Jadi laba penjualan obligasinya sama dengan 75.000. Kemudian di penjualan obligasi ini terdapat 2 jurnal, yaitu selanjutnya jurnal pendapatan bunga yang ditulis kas di sebelah kiri sebesar 20.000 dan pendapatan bunga di sebelah kanan sebesar 20.000. Untuk analisisnya yaitu 4 dibagi 12, 4 diperoleh dari penjualan obligasinya di bulan Februari dan pembelian obligasinya tadi di bulan September. Jadi perhitungannya yaitu dimulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, jadi diperoleh 4 bulan, kemudian dibagi 12 dikalikan 6/100, 6 dari 6% bunganya dikalikan 10 lembar obligasi dikalikan 100.000, jadi sama dengan diperoleh 20.000. Demikian penjelasan dari kelompok 4 mengenai surat berharga. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.